terus lebih aware lagi. Terus ternyata cerita aku sama ibu nggak jauh beda dulu. Kita tuh lumayan ada mirip-miripnya banget gitu apa yang kita laluin. Aku di masa remaja Iya, ya. di masa remaja. Di masa remaja. Pikiranku beda berarti. Oke. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media di segmen Tanya Haloha. Dimana segmen ini kita akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Haloha Besti yang udah ada di Telegram kita ataupun di DM Instagram dan juga kolom komentar YouTube kita. Tapi balik lagi, Tanya Haloha sekarang itu nggak cuma sendirian, ada Ibu Artika Sari Devi dan juga ada Aurora Ribeiro dari Kes Dia Bukan Ibu. Kita akan ngobrol-ngobrol seputaran pertanyaan-pertanyaan Haloha Besti. Kita sebutnya netizen kita tuh Haloha Besti. Haloha Besti. Haloha Besti. Karena kita besti gitu. Besti di sini. Everyday is curhat day. Kita dong. Iya benar, tiap hari kita juga. Gitu. Kita juga udah bilang ke Haloha Besti kita kalau akan ada case dari Dia Bukan Ibuku mau datang ke Tanya Haloha untuk ngobrol-ngobrol, dan beberapa pertanyaan ini kita rangkumin ada 3 yang kita pilih yang mungkin masih sejalan sama filmnya Ibu Tika dan juga Aurora, jadi bisa kita jawab aja dari pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh dijawab sebagai karakter, boleh dijawab sebagai personal, mungkin punya pengalaman atau gambaran POV sendiri, boleh. Aman ya? Ya. Ini pertanyaan nomor 1 akan ada di bawah sini, boleh dibacakan sama Aurora. Itu ya yang di atas? Iya. Oke. Tapi di kalian ini di sini ya guys. Kalian mengerti, I love you. Kak, aku ini kan anak pertama ya. Kadang aku capek harus selalu disuruh yang paling ngertiin keadaan dan selalu mengalah. Mereka juga selalu jadiin aku harapan utama mereka. Sejujurnya aku capek Kak kayak begini. Menurut Kakak aku harus kayak gimana ya? Oke, tapi di film ini sendiri kamu berperan menjadi anak pertamanya? Iya benar. Aslinya? Aslinya aku anak satu-satunya. Damn! Iya, jadi lumayan lah aku bisa relate sama Pertanyaan reflektif ya. Iya, Vira di film Dia apalagi Bukan untuk Ibu. Vira juga. Oh, karakter kamu di film adalah Vira. Iya, kalau di film tuh aku punya adik. Oke. Iya. Tapi kalau di film tuh aku malah pengen gitu. Ibu tuh obses juga sama aku gitu. Pengen lebih diperhatiin. Di film itu aslinya cukup, kalau kamu asli sebagai Aurora, cukup merasakan seperti Vira atau tidak? Se-obses dia kah? Obses juga, tapi enggak se-obses Vira sih. Vira tuh obsesnya agak di luar batas ya. Oh, ekstrim ya. Ekstrim. Oke. Cuman emang aku juga atentif sama ibu aku. Kayak aku suka kayak moodnya ibu aku lagi kayak gimana ya. Dia lagi seneng ya. Nah mungkin aku lempar ke Ibu Tika dulu ya. Kalau menurut Ibu Tika, berarti kan Ibu jadi ibunya kan? Iya. Nice, dream. Kita punya POV Ibu. Dari kemarin kita POV-nya anak-anak mulu nih kan, Halo Besti. Sekarang kita punya POV dari sosok ibu yang Ibu Tika tuh udah punya anak juga. Punya, anakku udah 2. Nah pas, jadi kehidupan asli dan di film. Hanya aku berusaha untuk memahami. Aku berusaha untuk memahamimu, nak. Tapi emang gitu gak sih Bu, seorang ibu tuh, atau mungkin orang tua lah ya, kita ambil gambarannya. Emang anak pertama itu menjadi tumpuhan utama harapan dari keluarga? Ya, aku terima kasih ada pertanyaan ini jadi reflektif juga buat aku sebagai ibu ngelihat bahwa ternyata anak pertama tuh ngerasain beban yang gede ya gitu. Beban karena adanya harapan, sebenarnya harapan bukan tuntutan ya. Setiap ibu itu pasti pengen berharap anaknya punya kehidupan yang baik, hati-hati dalam menjalani kehidupan. Tujuannya ya supaya mereka bahagia. Tapi dalam POV seorang anak justru kadang-kadang harapan-harapan itu, apa segala sesuatu yang diharapkan menjadi sangat sempurna itu beban loh jadinya gitu. Jadi kadang-kadang buat anak-anak nih, aku ngerasain juga karena aku curhat-curhatan sama anakku juga ya gitu. Jadi seru banget. Jadi anakku sering bilang, boleh nggak boleh nggak mama stop untuk bilang kakak boleh nggak gini biar Ade nanti begini-begini. Aku kan bukan percontohan, tapi in real life faktanya memang anak pertama tanpa kita sadari sebagai orang tua, saya dan suami ngerasa bahwa iya ya gitu, anak pertama itu anak percobaan. Jadi aku minta maaf ke anakku pada saat itu untuk maaf ya mama tuh sama papa nggak pengen jadiin ini beban buat kamu gitu, tapi
boleh nggak kamu anggap ini sebagai doa dari papa sama mama gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau nggak ada komunikasi yang deket sama anak tuh, emang kadang-kadang anak dan orang tua tuh punya asumsi yang nggak nyambung. Ekspektasi orang tua itu ini adalah sebuah harapan dan doa, buat anak itu jadi beban. Dan aku ngerti banget. Rasanya nyesek ya, rasanya kayak, aduh anak pertama apa-apa harus ngalah, apa-apa harus jadi contoh. Nggak boleh begitu, kamu harus jadi contoh buat adik kamu gitu. Padahal dan itu sejak saat waktu aku ngobrol sama anakku seperti itu, anakku kasih insight kayak gitu, aku stop untuk nggak bilang lagi, ayo kakak nggak boleh gitu, kakak nanti adiknya nyontoin kakak loh gitu. Aku nggak. Tapi dua-duanya harus jadi contoh, dua-duanya harus saling. Saling. Tapi aku mau highlight sedikit deh dari jawaban Ibu Tika. Sebelumnya aku mau izin, aku sambil nge-pots ya. Tadi di off-cam aku udah izin, tapi takutnya kan kalau Besti kalian kan suka ada aja mulutnya thank you. Silakan Besti. Seru deh. Aku boleh main gak sih di film ini? Boleh jadi anak ketiga. Tapi aku mau sedikit highlight. Tadi kan Ibu Tika bilang bahwa akhirnya aku membangun komunikasi yang baik. Karena bener sih, aku belakangan menyadari semenjak di Haloha ini, ini Tanya Haloha tuh universe-nya dari Haloha Hati. Jadi podcast utama itu Halo Hati, betul. Yang sama Bocum Ahmad. Ini tuh adalah universe-nya lah, second IP-nya dari sisi Haloha. Semenjak aku ngebangun si podcast ini, aku tuh jadi menyadari banyak hal gitu. Salah satunya kan aku bukan anak yang bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Gitu, kayak susah gitu loh Bu, buat kayak hati dan jujur gitu ya. Iya gitu, sampai akhirnya aku berhasil melakukan itu baru 2-3 tahun lalu. Sama papaku doang. Tapi itu aku ingin mengucapkan selamat, nggak mudah untuk itu, nggak mudah banget Besti. Dan aku terima kasih banget sama Ungu, Ungu. Dan Pesta Pora. Jadi aku pertama kali bisa ngobrol sama papaku di Pesta Pora, Ibu. Itu Momentumnya. Jadi karena kan biasanya anak perempuan itu harusnya normally things lebih dekat sama ayahnya dong. Karena kan ayahnya tuh ibaratnya kayak cinta pertamanya anak perempuan ya kan. Itu setuju. Tapi tidak terjadi di rumahku. Karena mungkin ada beberapa faktor. Karena papaku tuh tipikal yang didikannya tuh keras, beda gitu-gitu loh Bu. Jadi ada gap yang aku jadinya nggak mau terbuka gitu sama beliau. Di Pesta Pora lah, di pas band Di usia berapa itu? Itu berarti aku 24. Wow, itu udah melewati masa aku. Nggak tahu apakah kamu cukup struggling menghadapi masa-masa remaja, karena sebenarnya anak itu aku ngerasain sebagai ibu ya, aku ngerasain anak-anakku mulai agak butuh space sendiri tuh di usia-usia pubertas nggak sih? Usia 13, 15, 17 itu masih ya Kak ya? Iya kan? Kamu gitu kan? Iya banget. Oh iya. Kamu berapa sih? Aku 21. Oh nice, udah melewati ya fase itu ya, udah mulai masa-masa yang lebih berat nih. Di 21 tuh. Iya udah mulai banyak tuh tuntutan diri sendiri. Ya kan? Iya. Ya gitu, jadi akhirnya di Pesta Pora itu di pas band Ungu, iseng aja aku ngajakin beliau gitu kayak karena sebenarnya gini, mungkin aku akhirnya menyadari bahwa perbedaan gap dari ini juga sih, generasinya juga sih Bu. Kalau kita kan dulu kita waktu masih remaja mungkin ya kan emosinya nggak stabil. Terus Gen Z sekarang kan beda ya caranya sama mungkin milenial ataupun yang lainnya gitu. Jadi aku tuh dulu maksakannya harusnya orang tua gue dong yang ngerti gue. Dia tuh nggak paham dengan konsep zaman sekarang. Kita kan gitu ya. Nunggu ya pokoknya, harus nunggu orang tua dulu dong yang harus lebih bisa memahami anaknya. Betul, awalnya aku gitu sampai akhirnya aku merasa bahwa ya emang beda generasi, beda cara pemahaman dan cara masuknya ke diri kitanya juga gitu. Mungkin kita dengan cara keras balik itu mereka akan ngerti, ternyata salah. Justru akan berjarak gak sih? Bener. Nah akhirnya aku ngajakin lah ke Pesta Pora tuh Bu, ayahku. Terus nonton Ungu, terus ada kayak aku lupa lagu apa. Terus aku sotoy aja, bilang kayak, ayah ini aku relate banget. Iya aku ngalamin asmara kayak gini ayah. Sotoy. Terus? Aku pikir papaku akan kayak, oh iya semangat gitu, kirain. Tapi kayak at least gue nyoba dulu nih. Jadi kalian cuma berdua aja? Berdua. Aduh seru banget. Pada saat itu, jadi dating. Jadi kakakku emang bareng sih, sebenarnya bareng sama kakakku, cuma dia lagi misah. Jadi aku cuma sama berdua sama papa. Aku pikir dia akan kayak gitu. Jadi kalau emang dia sampai berlaku kayak gitu, aku kayak oke, thank you, next gue gak akan nyoba lagi. Karena anak tuh punya batas kesabaran lebih minim daripada orang tua yang aku tahu ya, yang aku jalanin. Ternyata enggak dong.
Papaku kayak, oh iya deh kenapa nggak cerita ya, oh kasihan banget anak ayah, ayo kita gitu. Oh. Di situ aku langsung kayak, Oh. gila 24 tahun gue baru ngerasain, oh gini rasanya punya orang tua. Dan rasanya jatuh cinta lagi sama cinta Yes, pertamamu ya. Yes, selama 24 tahun hidup gitu. Dan di situ akhirnya aku bisa menyadari bahwa memang orang tua tuh tidak berniat buruk sama anaknya. Mungkin ada beberapa loh HBST yang merasakan berbeda, cuma aku yakin lah setiap orang tua ada niatan baik untuk anaknya, sekalipun dia mungkin berlaku biadab ya ibaratnya. Cuma caranya aja sih yang nggak sesuai. Dan tadi kayak ibu bilang dengan pertanyaan Halo Besti ini, mungkin bukan anak pertama yang dijadiin harus ngalah sih ya. Cuma lebih kepada pemahaman kitanya aja yang salah kaprah dengan apa yang dimaksudkan orang tua gitu. Tapi kalau dari Aurora sendiri, aku geser sedikit ke Aurora. Kamu mengalaminya tunggal nih, ente ya kan? Nggak ada nih kanan kiri saingan atau kayak menjadi tolak ukur. Gimana? Lebih berat nggak justru ya? Iya sih. Soalnya kalau aku di Haloha dia juga tunggal tuh, anak tunggal. Si Bocum. Iya. Dia lumayan. Lumayan ya berat. Tapi ya gitu, emang aku juga karena kan pasti setiap anak pengen ya punya relationship yang dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi karena aku tahu aku pengennya itu, aku tuh cari gimana caranya aku bisa lebih sensitif lagi, lebih mengerti lagi. Mungkin dulu waktu aku masih muda tuh rasanya kayak enggak, aku udah ngerti, kayak aku udah ngerti semua gitu. Tapi kayak mungkin aku harus gali ke dalam diri aku juga. Mungkin kadang aku ke-trigger atau apa, kenapa ya triggernya, dari mana ya. Terus kayak ya emang ya jadinya belajar gimana cara healing yourself juga, dan itu bisa jadinya ngefek ke orang tua kita juga. Kamu ngelakuin apa kan, kamu sendirian? Bisa dong, harusnya lebih dekat. Gimana sih? Ya kalau kita kan kalau misalnya kalau anak-anaknya ada 2 gitu, kan kita masih mikir kayak ada kakak gue, ada adik gue. Iya sih, Yalah, itu aku gak bisa gitu. tuh. Dia nggak bisa kabur, dia Emang nggak bisa jadinya kabur. ya harus Dihadapi. ketakutan di dalam diri aku gitu. Dan mencari jalan keluar sendiri nggak sih? Iya, mencari jalan keluar sendiri. Gimana caranya aku bash ego aku. Bener, Basigo tuh itu jawaban paling tepat sih. Iya. Tapi di kala film di Dia Bukan Ibu ini kan kamu jadi anak pertama. Kamu punya adik nih di sini. Iya. Gimana lu bisa kayak, gue tuh nggak tahu apa-apa tentang gue kalau punya adik. Nah di sini kan kamu jadi punya. Iya sih, nah. Kalau itu tuh sebenarnya Ali tuh udah kerasa kayak adik aku sendiri Deket gitu. banget. Deket banget kita soalnya. Kita deket banget. Udah Gitu. kayak syuting udah 1 tahun yang lalu, tapi sekarang kita masih Iya. seperti saudara sedarah, satu keluarga gitu. Jadi merasanya kayak adik beneran, dan ini kayak ibu aku beneran kan. Karena kita curhatan mulu. Iya. Since day one. Seru banget, seru banget. Tapi kalau di filmnya tuh Si Viranya. di filmnya Vira nih ibunya tuh nggak ngasih perhatian dan nggak ngasih harapan, nggak ngasih apa-apa ke anaknya gitu. Malah anaknya yang kayak, ibu bisa kok berharap sama aku, ibu bisa kok nuntut Jadi aku kita apapun. harus validasi ya. Ibunya kayak, aku gak butuh kamu. Iya, malah nggak dibutuhin gitu kan. Ih, kenapa sih orang tua begitu? Kadang gue juga, bapak gue suka begitu tuh, ayah iya. tolong lah gitu. Iya, kadang dia juga suka kayak, ya udahlah nak, kamu jalan aja enggak sih, awal-awal dituntut banyak sih. Dia lebih mungkin karena sosok ayah ya, karena ibuku udah almarhum. Gitu kan. Jadi aku udah nggak bisa ini lagi sama dia, dan sedihnya aku adalah ketika dia almarhum aku tidak membuka komunikasi yang baik itu. Makanya aku start di ayahku. Takut kan? Nggak punya change lagi. Iya benar. Jadi mencoba membuka. Tapi kamu gimana? Menjalani satu kehidupan yang sangat berbeda 180 derajat dengan di film. Ya gitu ya, menggali karakternya, terus core-nya si Vira ini apa sih gitu aku cari, terus apa yang bikin dia bikin ke-trigger dia, dan sebenarnya inti dari semua reaksi dan apapun yang dilakuin di film ini tuh sebenarnya maunya dia apa untuk ngelakuin ini semua gitu. Yang kamu tangkap, Vira maunya apa? Ya sebenarnya mau kasih sayang, mau haus validasi, mau kasih sayang, mau diperhatiin sama ibunya. Dia crave kasih sayang ibunya. Gitu. Mau ada kedekatan emosi ya, itu yang anak-anak butuh. Karena nggak semua rumah seperti rumah, Bu. Iya, itu dia. Iya lagi. Di film ini
Itu sebenarnya Iya ada kan? salah satu message-nya ya. Walaupun serumah ketemu terus, Iya. physically ada di situ bareng-bareng. Iya. Tapi secara hati nggak terkoneksi. Bener, Bisa kalau ngerasain kosong di dalam Iya. rumah. Padahal sama orang yang kita sayang gitu. iya, ya itu tuh paling enak tuh. Makanya aku pernah bilang sebenarnya yang paling menderita dari seorang anak tuh bukan anak perempuan, bukan anak pertama, bukan anak terakhir ataupun anak tunggal, tapi anak yang tidak pernah didengarkan, anak yang tidak pernah diapresiasi, anak yang selalu menyendiri di kamar dengan seluruh overthinking di kepalanya dan dia pengen apa yang di kepalanya itu berjalan dengan going well. Tapi dunia sebegitu brengseknya untuk membiarkan kita berjalan di jalan yang benar, yang sesuai kita harapkan gitu. Itu anak yang paling tersiksa menurut aku, anak yang tidak pernah bisa berbicara mengenai perasaannya pribadi. Gitu. Jadi kalau menurut aku buat tadi halo HBC yang pertama jawabannya adalah kayaknya kamu kurang ngebuka diri kali kalau kita rangkum ya sebagai Aurora secara personal dan POV dari Ibu Tika juga secara personal dan karakter dalam film. Kayaknya kalau aku rangkumin jawaban untuk halo HBC ini lebih ke kayaknya kamu mulai pahamin dulu deh diri kamu sendiri itu seperti apa. Terus coba lebih realize dan buka kacamata kamu, jangan pakai kacamata kuda doang antara oh status gue anak, dia adalah orang tua, no stop untuk itu, anggap sesama manusia, buka kacamatanya lebih lebar agar kamu bisa paham gitu bahwa apa yang dimaksudkan pihak sana dan pihak dirimu bisa sejalannya di titik yang mana gitu. Kadang juga kayak ada beberapa hal yang kita tahu pasti nggak bisa kita ubah gitu loh. Jadi Bener. mungkin fokusnya bisa diubah ke apa sih yang kita bisa ubah gitu, yang bisa diubah gitu. Bener. Rather than fokus ke sesuatu yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, yang nggak bisa diapa-apain ya biarkanlah itu menjadi seperti demikian gitu loh. Iya. Tapi yang masih bisa ya silakan diubah. Makanya itu dikesampingkan egonya itu jawaban yang paling make sense untuk pertanyaan pertama ini. Tapi tenang aja kita masih punya 2 pertanyaan guys. Oke. Silakan pertanyaan kedua dibacakan sama Ibu. Dalam. Kak, aku ini lagi ngerasa sepi dan sendiri banget. Dan aku gampang untuk nerima orang dan gampang percaya sama orang juga. Tapi kenapa ya kadang kita tuh rela dibohongin asal tetap ngerasa dicintai. Emangnya segitunya butuh validasi ya? Nah, gimana tuh? Atau aku dulu lah ya. Mungkin kalau ngerasa sepi sama sendiri, semua manusia akan ada fase itu sih di dalam hubungan apapun ya. Mau pacaran, mau mungkin pernikahan, mau mungkin pertemanan. Makanya jangan pernah berharap cinta yang abadi, karena yang abadi itu cuma komitmen. Iya, setuju. Menurutku yang abadi itu cuma tanggung jawab Betul. dan rasa respect, itu doang. Kalau lo masih bisa respect sama hubungan lo, sama diri lo sendiri, ya lo nggak akan lagi ngerasa kesepian karena nggak ada cinta yang lu setiap hari love bombing, nggak ada lah, bullshit lah itulah. Tapi aku tahu sih ini sebenarnya core-nya tuh di mana? Gimana? Di self worth-nya Iya, kakak setuju. ini. Setuju. Jadi Itu dulu ya. we accept the love we think we deserve. Jadi itu ya berarti self worth-nya dia belum Belum ya. seharusnya gitu. Nice. Balik Iya. lagi fondasi dasar itu kan Fondasi kita gimana dasarnya. kita bisa berikan cinta kita ke orang kalau diri Kitanya cinta nggak bisa kita cinta. buat diri sendiri tuh nggak berkelimpahan. Itu harus berkelimpahan dulu baru Iya. kita bisa bagi cinta itu ke orang-orang ke orang terdekat kita. Bener, kayak aku sempat bikin filosofi untuk diriku sendiri dan teman-teman terdekatku. Kita tuh ibarat cawan yang menampung air. Nah, tapi kan setiap cawan itu punya ukurannya masing-masing. Iya, iya betul. Nah, ketika cawan lu penuh, ya lu harus buang cawan itu dulu. Air di dalam cawannya. Kosongin dulu. Harus kosongin dulu biar lu bisa nampung lagi. Jangan lu terus-terusan nampung, lama-lama ya lu attract dengan hal-hal yang itu terus di sekeliling. Karena banyak orang yang suka bicara gini loh. Bu, kalau di aku pelajarin ya, aku kebetulan juga mengalami mental health issues dan aku berobat juga. Aku juga diskusi sama psikiaterku banyak banget hal. Dia tuh bilang, kenapa kamu attract sama energi yang ini lagi gitu. Iya, Kayak misalnya iya, dapetnya iya. tuh Patternnya. patternnya itu lagi gitu. Kayak lu tahu keluarga lu begini, lu jadi kena pasangan yang begini gitu, circle pertemanan lu jadi begini, kerjaan lu jadi gini. Nah itu tuh karena elunya merasa cawan lu segede sungai Nil. Padahal enggak, manusia tuh badan lu cuma 160 cm misalnya gitu. Ya cuma segitu virus bisa ditampungnya. Jangan dilebihin dari badannya itu gitu, karena kamu tuh nggak bisa meminta limit dari orang lain. Kamu bisanya ngelimitin diri kamu sendiri. Ya cukup kalau kamu udah ngerasa puas, kamu ngerasa muak, ya stop sampai di situ, lari dulu. Nanti balik lagi boleh. Ya, kita harus tahu kapan kita cukup.
Betul. Harus setting boundaries juga itu. Iya. Karena aku pernah ngomong ini juga sih. Dulu tuh aku dikasih satu pertanyaan yang aku nggak bisa jawab lumayan lama sama skaterku. Aku bilang aku tuh cuma pengen happy loh. Dari aku cuma pengen happy. Apa sih happy? Aku mau kenalan. Gimana happy itu? Setidaknya emang bahagia menurut kamu apa definisinya? Aku nggak bisa jawab lama. Jawaban aku selalu dipatahin terus gitu sama skaterku. Sampai akhirnya aku ketemu lagi, aku bilang, kayaknya aku udah gak nyari happy nih dok. Aku nyari peace. Aku nyari damai. Damai itu dengan cukup tadi. Sebetulnya ya. Cuma ya kadang ngerasa cukup orang kan kita gak bisa batasin. Tapi kayaknya dia harus memperbaiki cara dia ngeliat diri dia sendiri sih. Ya. Bener, karena kalau bukan kita yang mengapresiasi, ya kita gak bisa nuntut siapapun untuk mengapresiasi kita gak sih? Ya. Itu sebenarnya buat yang di pertanyaan ini, kalau misalnya aku bisa sampein, mungkin kadang kita lebih milih dicintain dalam kebohongan daripada kesepian dalam kejujuran kali ya. Karena hati yang sepi tuh kadang seringkali lebih takut buat ditinggalin daripada disakitin. Kadang banyak, iya kan? Kadang kita ngerasa kita nggak gitu sayang, tapi gue nggak mau sendirian. Gue takut. Gue Itu butuh. yang paling kita takutin ya sendiri. Iya, padahal ya kenapa lo harus takut sendiri kok? Toh ujung-ujungnya lo sendirian juga, mati sendirian, datang ke bumi sendirian, orang-orang sekeliling cuma ngebantu aja. Harus belajar gimana caranya kita bisa nyaman dengan solitude, dengan kesendirian. Betul, Itu betul, betul. penting banget. Tapi ibu sebagai sosok ibu di dalam dia, bukan ibu ini karena kita ada ini ada prompter nih disuruh masuk ke film. Padahal tadi udah bagus tuh menurut aku. Anjay. Tapi aku mau nanya deh ke ibu sebagai karakter ya di dalam film ini. Sosok, dan boleh juga dijawab sebagai ibu Tika secara personal. Sebenarnya ibu kalau mau ngomong sama diri ibu sendiri, ibu tuh butuhnya apa sih bu? Oh ya, ini juga ritual aku loh. Aku tuh selain ngobrol sama Tuhan setiap hari, ngobrol sama suami, anak-anak, sama punya anabul di rumah. Aku juga sering ngobrol sama diriku sendiri. Itu kebiasaan dari dulu. Jadi mungkin kalau orang-orang journaling ya. Iya. Kalau aku lebih karena anaknya verbal banget, jadi ya aku sering ngobrol sama diriku sendiri. Tanya jawab sendiri, reflektif lah. Gitu. Hari ini kamu apa? Hari ini gimana perasaan kamu? Hari ini kamu capek banget ya. Gitu. Tapi capekmu hari ini sudah terbayar belum? Apa yang kamu rasain hari ini? Gitu. Sudahkah? Sebelum aku tanya sudahkah kamu hadir utuh buat orang-orang yang kamu sayangi, aku malah udahkah kamu aware, udahkah kamu peduli sama dirimu sendiri hari ini? Kayak gitu kalau aku ya gitu. Makanya itu terapi aku juga tahu. Iya kan? Sampai hal-hal yang detail kecil gitu. Dan aku juga suka ngobrol sama Tuhan. Sepele, sederhana kayak di hari ini nyari parkir susah amat ya Tuhan gitu. Ini kenapa ya? Ini boleh nggak sih sebenarnya aku ke tempat ini atau ya kayak gitulah gitu. Jadi aku nggak merasa sendiri. Bener. Gitu. Aku punya apa namanya ya? Aku mindful gitu. Aku lagi di sini, aku lagi jalan, aku lagi menuju ke sini, aku akan bertemu dengan ini gitu. Hari ini aku perasaanku rasanya, oh hari ini AC-nya dingin ya gitu kayak ya Diobrolin. Iya. Betul. Di present ya kayaknya harus ada. Jadi aware gitu. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Tapi itu jadi salah satu terapi dari dokterku, itu ya? banget banget, iya. Jadi aku, ya itu banyak kalau terapi-terapinya, cuma salah satunya adalah ngobrol dengan diri sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang takut banget sendirian, lo coba deh untuk ngasih self terapi ke diri lo dengan cara-cara kayak tadi, dengan ngobrol aja lah, Ngobrol dari ngobrol dalam. sama orang mau itu disuarain kayak, mau dalam hati kayak, mau di depan kaca, whatever it is, tapi itu sangat membantu banget sih, lebih tepatnya. Dan itu relate, mungkin nanti kita bisa ngobrolin di episode lain ya, khusus untuk itu buat teman-teman yang mau belajar untuk terapi diri itu seperti apa. Berarti oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin ini bisa lebih masuk juga ke dalam karakter dan dalam film ini pesannya akan apa. Aku boleh bacain ya. Kak, kenapa ya seorang yang tadinya hangat, perhatian, atau sayang tiba-tiba jadi dingin, jauh, atau bahkan asing? I know people change but I cannot accept it. Bagaimana supaya aku bisa nerima itu semua ya Kak? Silakan Ibu Tika. Aduh, iya nih. Aku seorang ibu, tapi aku pernah juga menjadi seorang anak. Sampai sekarang aku jadi seorang anak. Kalau ngelihat ibu aku tuh ya, yang paling aku takutkan bukan ketika ibu aku marah.
ngamuk gitu ya, itu buat aku nggak seberapa takut gitu. Karena Aku jelas gak sih? Iya, aku bisa memperkirakan akan semarah apa. Tapi yang aku paling takutkan adalah ketika ibu aku diem. Karena di dalam diamnya seorang ibu itu banyak menyimpan emosi yang kita nggak tahu kedalamannya sampai di mana. Rasa sakit hati yang dia simpan sampai di mana. Dia lagi terbawa dalam memori dia di masa lalu, di masa yang mana. Apakah di masa yang dimana dia penuh luka dan berusaha untuk meredam itu. Sehingga anak-anak yang melihatnya itu sebagai sikap ibu yang dingin. Padahal ibu sedang sibuk dengan emosinya, dengan memori-memori masa lalunya. Dan itu sangat menyakitkan. Menyakitkan bukan buat ibu aja, tapi buat anaknya. Itu ngerasa kayak membuat ibu dan anaknya jadi sangat jauh ya, secara hati ya. Itu mungkin yang dialami ibu dengan Vira dan Dino di film Dia Bukan Ibu. Oh my God. Aku tiba-tiba speechless karena aku tiba-tiba keinget sama ibuku sendiri. Aku sampai merinding ngomong ini karena ya aku sebagai anak pernah ngerasain itu, pernah ngeliat ibuku kayak gitu. Jadi ya memang aku akhirnya dari film Dia Bukan Ibu selama proses syuting itu jadi apa ya, proses yang refleksi buat aku bisa lebih mau menerima dan memanusiawikan seorang ibu dengan apapun sikap yang kadang kita nggak bisa terima. Gitu. Jadi kadang aku nggak bisa terima ya, mama dulu pernah giniin aku gitu. Tapi aku coba untuk bisa menerima bahwa apapun di masa lalu ibuku, itulah yang membawa dia, membentuk dia sekarang seperti ini. Dan aku nggak bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Jadi yang aku bisa lakukan adalah aku memaafkannya. Aku terima itu apa yang sudah dia lewati dan berusaha untuk memahami walaupun tidak bisa banyak yang ku bantu sebagai seorang anak, tapi ya aku terima ibuku seperti itu. Tapi di film ini digambarin gak sih si ibunya itu mengekspresikan juga gak apa yang dia alamin atau sedang dia jalanin gitu untuk keperubahan dia dingin ini? Digambarin gak sih? Oh, sangat digambarkan. Jadi fase dari awal ibu itu mengalami masa yang mengguncang dia mentally ya. Terus dia dihadapkan juga untuk faktanya bahwa oke, sekarang tinggal saya seorang ibu yang harus ngurusin dua anak ini gitu. Yang di pikiran seorang ibu adalah apapun yang terjadi, ada bantuan atau tidak, aku harus jalan bersama dua anak ini. Ini anak berdua harus kubawa dan ini jadi tanggung jawabku. Cuman itu kadang tidak bisa dibahasakan ke anak-anaknya. Karena menurut ibunya ya anak-anak gak perlu bertanggung jawab atas apa yang ibu bawa dan ibu pikul di masa lalu. Kalian cukup tahu aja, udah kalian diem aja dan percayakan ibu pasti bisa handle ini. Gitu. Nah, sedangkan itu sedihnya di situ. Kalau di sisinya anak tuh kayak enggak, ibu percaya dong sama kita tuh mau ngebantu ibu juga gitu. Kayak kita bisa kok bikin ibu lebih baik, kita bisa nemenin ibu, kita bisa ngurus ibu gitu. Kayak tiba-tiba jadi superhero syndrome ya. Tapi ada loh, tadi gue pengen nangis nih. Sorry. Terlalu relate. Iya. Soalnya terlalu kayak ngerasa, iya aku jadi pengen tahu gitu point of view ibuku sendiri. Karena udah almarhum kan, udah gak bisa diajak ngobrol gitu ibaratnya. Bahkan aku aja sampai detik ini takut ke makam lagi. Almost setahun. Ya? Setahun ini ya, kan almarhum bundaku tuh 2022. Almarhum kalau tidak salah. Setahun ini, 2025 ini tuh aku tidak sama sekali berani untuk ke makam. Itu salah satu hal yang paling susah sih. Iya, jadi aku kayak pas lagi denger ini tuh aku kayak makanya aku tadi nanya, digambarin gak sih di dalam film Dia Bukan Ibu itu bagaimana sosok ibu itu berubah dan kenapanya biar kita sebagai anak yang apalagi mungkin aku personal sebagai anak yang belum ada waktu, belum ada kesempatan untuk berbicara dan mengetahui tentang point of view dari ibuku, itu bisa aku lihat di situ gitu di dalam film ini. Jawabannya nonton aja langsung. Iya, karena ternyata ada gitu. Jadi kayak pengen banget untuk ngobrol gitu, pengen banget untuk tahu point of view dari sosok, karena kita kan sebagai anak kita merasanya kayak kita paling kuat kan kita lebih muda, kita masih lebih mampu, umur kita akan lebih panjang gitu kan di dalam point of view kita. Padahal kita nggak tahu apa-apa banget, itu nggak tahu apa-apa itu bener banget. Karena kalau nonton film Dia Bukan Ibu itu kalau dari point of view anaknya ya, aku tahu banget anak-anak itu kayak gila ya, kayaknya
kita udah tahu banget ibu kita, dan kita dari dulu tuh sangat apa ya, ngelihat ibu tuh udah kayak rumah, satu-satunya rumah buat kita gitu. Rumah buat kita berlindung, rumah yang paling nyaman, satu-satunya orang yang paling bisa kita percaya gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba ibu bisa berubah seperti ini gitu, kayak ini benar nggak sih ibu kita yang dulu yang kita deket banget sama dia gitu. Apa ini tuh masih ibu gitu. Tapi kan susahnya kita nggak bisa membaca persisnya seperti apa yang ibu rasakan, apa yang ibu pikirin. Itu kan yang paling, padahal orangnya ada dan kita peluk gitu. Iya. Nah kalau Vira sendiri di dalam sini akhirnya lo dapet jawabannya gak sih? Itu harus ditonton dulu sih, karena aduh nggak bisa diceritain tuh. Oke, atau kamu sebagai Aurora deh, sebagai anak yang memerankan Vira, tidak usah diambil dari point of view Vira di dalam ininya. Akhirnya lo dapet gak sih gambaran itu kayak, oh ternyata sosok ibu tuh begini ya, ternyata gue sebagai anak harusnya seperti ini ya. Ada maksudnya pesan-pesan moral yang akhirnya kamu dapetin dari film ini gitu. Selama syuting pastinya aku belajar banyak banget sih sama syuting, terus lebih aware lagi. Terus ternyata cerita aku sama ibu nggak jauh beda dulu. Kita tuh lumayan ada mirip-miripnya banget gitu apa yang kita laluin. Aku di masa remaja ya. Di masa remaja. Masa remaja. Pikiranku beda berarti. Oke, lanjut. Gitu. Jadi sharing sama ibu tuh rasanya kayak ketemu twin soul yang kayak di beda zaman. Di beda zaman gitu. Jadi kayak lumayan magical dan lumayan kayak wah, aku ditemuin sama ibu tuh mungkin untuk aku bisa kayak belajar juga ya, kayak oh ternyata di masa depan aku bisa kayak ibu gini, kayak wah masih bisa full of love, masih bisa sharing kasih sayang kita ke orang lain gitu. Jadi kayak aku mau nangis. Iya, very inspiring. Ibu tuh inspiring banget buat aku. Ikutan dong dengan circle ini. Bisa banget. Soalnya gimana ya, udah gak punya nih. Karena aku relate banget sama kata-kata ini. Aku sempat baca gitu di Instagram. Dunia lu tuh masih akan baik-baik aja selagi ibu lu masih ada. Kalau ibu udah nggak ada tuh, wah dunia dari hancur. Jadi kayak dulu tempat pulangnya ada, sekarang cuma tinggal kenangan ya. Tapi nggak apa-apa, yang pergi bukan selalu yang kita butuhkan untuk tumbuh gitu. Karena ternyata pas lagi ibu, jadi ikutan mau nangis, gimana dong? Kenapa film sedih ini sih? Tolong dong. Temanya ya? Iya, dan ternyata kayak ketarik gitu loh, kayak aku berada di dalam film Dia Bukan Ibu, tapi digambarin dengan sosok Vira dan ibunya, tapi juga digambarin sosok Aurora dan Ibu Tika juga secara langsung gitu. Jadi menyaksikan ibaratnya, walaupun baru dari podcast ya, kayak kita benar-benar harus nonton nih film anjir. Cuma itu tadi aku bilang sih, ketika aku mendengar seluruh jawaban ini, POV yang tadi disampaikan sama Ibu Tika, sama Aurora, jadi mulai kegambar bahwa kayaknya ada beberapa part yang sebagai anak dan sebagai perempuan khususnya, karena kita kedepannya akan menjadi seorang ibu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iya kan? Itu jadi tahu gitu, kita harus punya batasan apa. Itu penting. Iya. Itu penting. Dan apa yang nggak bisa kita ubah ya biarkanlah itu menjadi semestinya. Kayak nggak apa-apa untuk menjadi kenapa-kenapa, dan nggak semua hal harus kamu ketahui sebetulnya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa untuk memaknai dan menghargai gitu. Ya nggak apa-apa kalau emang nggak tahu, tapi please hargain gitu, please respect. Dan compassion itu apa? Belas kasih itu harus di depan. Benar. Karena kadang kita nuntut doang ya ke orang-orang, padahal ya udah sih. Kan semua orang punya privacy masing-masing, termasuk orang tua gitu. Jadi ya hargain aja, tapi juga di ngertiin gitu bahwa oh mungkin dia seperti ini karena ada sesuatu hal dan segala macamnya. But thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Terima kasih juga. Ini sangat inspiring buat aku. Iya sekali. Kayaknya berapa menit ini cukup menggambarkan banyak dan menyentuh banget ke hati. Mungkin Aloha Besti juga bisa dapat jawabannya dari 3 pertanyaan tadi, dari jawabannya Aurora maupun Ibu Tika sebagai karakter ataupun personal. Bisa ada yang kalian ambil, tapi kalian kalau emang mau bener-bener tahu, kalian bener-bener ngalamin ini dan kalian pengen bener-bener tahu banget gimana sih point of view satu sama lain, itu bisa nonton Dia Bukan Ibuku yang akan tayang tanggal 25 September di bioskop kesayangan. Oh, tadi bisa belum tahu digituin ya.
Bioskop kesayangan kalian bisa ditonton. Tapi kalau kalian juga mau tahu kayak info-info mungkin mereka mau ada sinema visit kemana, atau mungkin ada event-event apa gitu ya yang dari film Dia Bukan Ibu, bisa aja dicek di Instagramnya @diabukanibu_film, ada di bawah sini nantinya. Nah kalau kalian ngerasa kayaknya kurang lama nih ngobrol sama Aurora atau Ibu Tika, pengen ngundang lagi secara personal untuk kita bahas tentang seputaran tema tertentu, boleh banget nih. Boleh nggak Izzy? Boleh banget. Boleh aja, silakan tulis di kolom komentar YouTube kita atau bisa DM ke Instagramnya @halohati atau @bloomdaily.id. Dan kalian juga bisa titip curhat-curhatan kalian ke Telegramnya kita yang linknya ada di bio Instagram @halohati. Jangan lupa juga untuk nonton seluruh episode Haloha Hati dan Tanya Haloha yang sudah ada di Spotify secara audio, dan tolong support kita untuk bisa tampil di Podfest 2025. Amin. Amin. Gak tahu tuh. Doa ibu. Doa ibu bener. Itu, dan kalian juga bisa follow Instagramnya kita, di TikToknya kita di @bloommedia. Itu teman-teman jangan lupa untuk tonton episode-episode yang berikutnya. Dah. Bye. Sampai ketemu di bioskop.